Assalamualaikum ya. Aki ini dari pagi ya, ini nah kita bakar pisang dulu, pisang mentah kemarin yang sebenarnya ini untuk Abah Yoka. Berhubung Abah Yoka pulang ke Gunung Batu Lugur, makanya dia dikejar-kejar dari Alek, makanya ini tertinggal di sini ya. Kita bakar, kita untuk makan sore ini ya. Inilah yang dikatakan nikmat di hutan. Apapun yang masuk ke tenggorokan kita, itulah sejatinya rezeki yang harus kita nikmati. Jangan pernah kita terlalu berharap di muka bumi ini ya. Boleh kita berusaha, tapi kita sebatas kewajaran. Karena apa? Kalau kita sudah mendewakan duniawi, maka kesesatan itu akan semakin nyata di hadapan kita. Ya, apalagi saat ini kita sudah lihat Bos Gimon ya. Bos Gimon saat ini apakah memang benar-benar bertobat? Apakah hanya ingin menyongsong kematiannya ya? Ketika akan dilempar ke laut, maka dia ingin bertobat, ingin mati dalam keadaan baik. Perdi, Jangga, Supeng, semuanya bertobat. Seolah-olah mereka akan menjadi penyelamat di muka bumi ini. Padahal aku yakin ya, yakin sekali itu mungkin mereka ingin mati dalam keadaan baik. Aki tetap berprasangka baik, walaupun ya, walaupun di hati kecil Aki ada sedikit keraguan. Tapi Aki tidak mau berprasangka buruk karena Aki yakin ya, yang bisa membolak-balik hati manusia itu hanya Allah, Tuhan semesta alam. Maka dari itu ketika ada seseorang berniat baik ingin bertobat, marilah ya, marilah kita doakan. Mudah-mudahan niat dari hatinya itu memang benar-benar tulus dari hatinya, bukan karena ingin menuju ke sebuah kematian. Ya sahabat-sahabat ya, Aki tadi pagi di sini ya. Aki juga menunggu kedatangan Abah Yoka, Ompong katanya ingin berkunjung ke Gubuk Selamat karena mereka sudah lama. Apa maksudmu, Alek? Kau lagi. Kenapa kau? Aku lagi. Ternyata kau mendatangkan bos curut ini ke sini. Dia pencurut. Sudahlah, Dia pencurut. lebih baik kau lepaskan itu Bos Gimon dan beserta dengan Janggar. Lepaskan Bos Gimon. Kau dengar? Mereka sudah bertobat. Jangan hanya karena 1000 sertifikat tidak kau dapatkan, Mahesa. Kau membabi buta menjaga keselamat. Bahkan akan mengejar sampai Gunung Batu Lugur. Jangan salahkan aku kalau bila warga akan kutahan. Jangan kau ancam-ancam orang-orang yang tidak bersalah dan tidak berdosa. Terserah kami. Memang otakmu mungkin sudah ada di dengkul, Mahesa. Sehingga apapun akan kau lakukan. Ingat, Mahesa, kita hidup hanya sementara. Kau sudah beberapa hari tidak nampak. Kau hanya mengutus Alek. Lesan hanya mengutus Alek untuk menemui Kiselamat. Apakah kau masih ingat? Masih ingat ketika ulat-ulat di hutan Kiselamat ini menyerangmu kemarin? Licik kau. Kau menggunakan binatang. Tubuhnya penuh dengan kurap, bentol-bentol. Ketika Bukan kurap. Kau mengandalkan hewan. Mengandalkan. Ini mau kalian, Ini mau kalian, Ini kau, Aku memakai jubah ini. Oh, memakai jubah. Memakai jubah kau seolah-olah kau tidak akan mati lagi. Ingat, Mahesa, tidak ada jubah keabadian di muka bumi ini. Yang ada keabadian itu sebuah kebaikan, bukan keangkaran. Lebih baik kau enyah dari muka bumi ini. Cepat lepaskan si Bos Gimon, atau warga sini akan kami sekap. Lepaskan Bos Gimon Ya. atau warga-warga tersebut. Satu tetes darah warga yang tidak berdosa keluar dari tubuhnya karena ulahmu, Mahesa, Kiselamat tidak akan pernah tinggal diam. Kau tanyakan dengan orang yang kau setiap hari kau untuk memantau Kiselamat. Bagaimana dia ketika bertemu dengan Kiselamat? Dia serang lebah, ulat, bahkan kemarin tubuhnya kata seperti monyet. Baik-baik saja. Kau menertawakanku. Selamat. Selamat. Kami sebenarnya kecil permintaan kami. Bebaskan Bos Gimon. Selesai permasalahan ini. Oh, bebaskan Bos Gimon. Jadi kalian bisa meminta sertifikat tersebut. Kalian akan membiarkan dia bertobat. Mimpi kalian itu terlalu tinggi. Kalau Itu mimpi bukan- bangun, jangan kau tidur di siang bolong. Itu bukan mimpi, Selamat. Tujuan kami sertifikat itu. Tujuan kalian sertifikat itu. Itulah memang otak kau, Mahesa. Kenapa? Karena kau gagal menjadi kaya raya. Karena 1000 sertifikat yang ada di tangan Bos Gimon gagal kau dapatkan. Makanya kau membabi buta memerintahkan semua orang, bahkan 2 perewangan dari Gunung Batu Lugur kau utus ke Kita sekap warga sini. Sebagai pertukaran dengan Bos Gimon. Mengerti kau? Mahesa tidak akan miskin. Duitnya banyak. Dia tidak akan miskin. Mahesa tidak akan miskin, duitnya banyak. Jangan-jangan jigongnya pun banyak.
Alek. Itu jigong ini. Kau kira bos Mogpin? Sekali kau mogok magagemas. Ki, ini saya secara baik-baik saja, Ki. Kau tidak perlu baik-baik kepada Kiselamat. Aku tidak butuh belas kasihanmu, Mahesa. Kau tidak ubahnya cukup di hadapan Kiselamat. Daripada tambah banyak korban, lebih baik kau serahkan itu. Daripada tambah banyak korban, lebih baik kau serahkan Bos Ya. Gimun. Mengerti kau? Ki, ini bukan ancaman, Ki. Ini bukan sekedar ancaman. Kami akan lanjutkan. Jikalau memang kalian menantang, Apa Ki. maksud kau, Alek? Kami akan sekap warga, Ini Ki. bukan sekedar oncom. Ancaman. Kurang ajar. Ki, jangan sekali-kali kau. Tidak peduli, Alek. Mahesa, tidak usah kau nasihat dari Selamat. Aku tidak butuh nasihat orang busuk seperti kau, Mahesa. Kami pun sebenarnya tidak butuh kau. Yang kami butuhkan Bos Gimun. Oh, yang kalian butuhkan Bos Gimun. Kalian ingin menanyakan 1000 sertifikat yang berada di tangan Bos Gimun. Assalamualaikum, Ki. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ki. Ya Allah, Ampong. Sudah lama kita tidak bertemu. Kenapa mereka masih ada di sini, Ki? Masih banyak korban. Datang Dari aja orang spiritual. sesat. Mereka membabi buta, ingin meminta sertifikat 1000 sertifikat yang berada di tangan Bos Gimun. Kenapa seperti itu, Ki? Karena mereka akan jatuh miskin apabila Bos Gimun memang benar-benar bertobat, Ompong. Tidak ada yang namanya aku jatuh miskin. Mahesa. Kalau sertifikat dulu di saya, saya akan menikah dengan wanita kau. Mengerti kau? Mahesa. Ingat kau, Mahesa. Sekarang bos kalian sudah bersama dengan kami ya, Bang Lampung ya. Ingat, ikutlah sama Alek, kau juga Alek. Nah, Kan? Ces, kami Tidak ikut mungkin. dengan. Kalian tidak akan pernah mengerti apa yang disampaikan pada Aki Selamat selama ini kepada kalian. Kalian diberikan masukan-masukan yang diberikan Aki Selamat, tapi apa? Kalian tidak akan pernah mengerti. Karena tubuh mereka ini penuh dengan kedal, Bang. Astagfirullahaladzim. Otak mereka ini jadi bebal. Yang ada hanya harta, duniawi, uang. Kisah Bos Gimun tidak akan bertobat jika kalian tidak cuci otaknya. Kalian cuci otaknya. Kiranya kita Hah? mencuci otak. Kalian mempengaruhinya, Kalian semua Kalian yang sudah dicuci otaknya dari tesan, Mahesa. Kami tidak akan mau bertobat, Tidak akan rela kalau misalnya Bos Gimun bertobat. Ngerti kau? Kalau kau tidak ingin bertaubat, jangan sampai kau bertemu dengan Don Pot ataupun Guru Entot. Habis kau. Aku tidak takut sama sekali. Aku yakin Bos Entot akan mengikuti langkah kami jika dia Oh. mau. Dia siapa yang tidak butuh uang, Ki? Bos Mahesa pasti banyak uang. Kau kira Guru Entot bisa kau tipu dengan uang, Yang Entot bisa menghasilkan uang satu kamar, tahu kalian? Ingat, Mahesa, Alek ya. Uang bukan segala-galanya. Siapapun. Jangan Kau banyak lihat, ngomong. sekarang juga lihat. Aki Abo meninggal dunia. Apa yang dia tinggalkan? Tidak ada apa-apa. Manusia mati hanya meninggalkan sebuah nama Benar, dan Ki. kenangan baik. Kami hidup abadi. Oh, Ngerti kau? abadi. Guru kami menjanjikan 9 nyawa. Kami punya sembilan Mereka nyawa. ini sudah mendatangi Siapa, Ki? Goa Batu Lugo. Astagfirullah. Di Apa situ yang mereka akan lakukan, Ki? bertemu dengan Kiai Ajit. Bahkan tempatnya diacak-acak dari entah orang berpakaian hitam-hitam, Pong, yang sengaja untuk diturunkan dari mereka untuk membebaskan Bos Gimun juga katanya. Kalau sampai 1000 sertifikat itu tidak diserahkan kepada mereka. Lebih baik kalian lepaskan itu Bos Gimun atau nyawa kalian terancam, Kau minta Kalian lepaskan dengarkan. Bos Gimun kalian. Alahkan bagus dan baiknya apabila kalian menghadap langsung kepada Barang Lampung. Hadap, mohon, agar kalian bisa untuk melepaskan. Apa sebagai barternya warga saja? Biar Kami kau sedap. tahu, biar kau sadar, Maisa. Ompong. Kalau dia menghadap mungkin dalam keadaan telanjang bulat tanpa busana, Iya, Ki. dan diagak keliling kampung, mungkin Bos Gimun. Dan itu tidak akan terjadi, Ki. Mengerti kau? Itu tidak akan terjadi, Aki tidak mengerti bahasa monyet. Karena lihat ini bukan manusia di hadapan Kau jangan Kiselamat. sama ini, jangan mengejek leluhurku, Leluhurmu sendiri yang membuat Alek tubuhnya gatal-gatal penuh kurat kemarin. Kau jangan kau gunakan binatang ulat untuk menyerangku sehingga badanku bisa bergatal-gatal semua. Mereka coba-coba mengacak-ngacak hutan Kiselamat ini, dan mereka tidak sadar bahwa lebah, ulat, kumbang menyerang mereka karena mereka ingin digusur dari hutan Kiselamat Kalau ini. mereka sampai bertobat, kehancuran buat kalian, Mengerti kau? Kehancuran. Apa yang kau bilang? Kalian akan hancur. Kami akan hancur Ya. dan kalian menang. Iya. Itu tidak akan pernah terjadi sama sekali, Mahesa. Alahkan baik dan bagusnya kau juga, Alek, Mahesa, ikutlah bersama dengan kami. Apa-apa yang disampaikan Aki Selamat kepada kalian, cerna baik-baik. Najis. Kami mau bertobat. Ini kau najis ya? Aku muak dia kelakuan kau. Aku tidak akan bertobat. Lawan leh. Hati-hati, Pong. Yang memiliki pedang 9 dagang. Ki, ini
Pusaka api di milik Alex Sargi. Diberikan dari perewangan yang ada di Gua Batu Lugum. Pedang 9 dan Ostar Ingat, perawan. akan banyak lebih banyak lagi pendekar. Lima, Hah? 5 daga perawan toh. Dia membutuhkan 2 perawan lagi untuk menyempurnakan pedang tersebut. Dan salah satu perawan yang sudah dikorban yang ada Nyai Umilah. Allah Akbar. Ingat Ini Maisa, kita tidak pasti. Nyai Umilah itu sebenarnya tidak ada salah sama sekali terhadap. Kenapa kalian mengatakan Nyai Umilah itu? Biarkan saja. Kami tidak ada rasa kasihan dengan warga. Mengerti kau? Oh, Siapapun yang bersekutu dengan Aku kalian, sudah sampaikan. jadi musuh kami. Hah? Kau tahu? Kalau dia ini membutuhkan 2 daga perawan lagi, Pong. Aki mengingat bahwa di pinggiran kampung ini ada yang namanya rumah Kiai Ketuk. Di belakangnya ada kandang kambing dan daga perawan kambing. Akan kami carikan darah perawan beliau. Hah? Biar ilmu senjata itu senjata Bagus. apa? Ha? Menjadi lebih kuat. Dia Untuk memakai membunuh kalian. Dia memakai jubah jane, Pong. Siapa lagi jane itu? Oh, Karena dia sudah bosan hidup. sudah bosan hidup. Karena kalau perilakumu seperti ini, Mahesa, hidupmu tidak akan pernah ada arti, Mahesa. Apa yang disampaikan dari Bang Ombong tadi? Kiai Abo sudah meninggal. Yang ditinggalkan hanya sebuah nama dan kenangan baik. Tanamlah perbuatan baik sebanyak-banyak di muka bumi ini. Itulah yang akan dikenang dari anak cucu kita. Apabila perilakumu seperti ini, apa yang akan diingat? Kita tidak baik mengingat orang tentang keburukan. Kami tidak Ketika peduli. mereka sudah tidak ada di muka bumi ini, yang harus diingat tentang kebaikan, Pong. Kami tidak peduli. Mengerti kau? Hah? Itulah karena Bukan apa? urusan kami. Karena otak kau ini sudah ada di samping telinga miring begini nah. Kurang aja kau. dia bukan orang Kenapa kau tidak terima setiap aku merendahkan bos curut kau ini, ha? yang terima. Wajar, donaturnya saya. Mengerti kau? Donaturnya saya. Mengerti kau? Keuangan. Dia pernah ingin menjogok Ki Slamet 700 juta agar berada di belakangnya, Pong. Kau saja itu yang bodoh, tidak mau menerimanya. Hah? Dia bilang Ki Slamet tahu. Mau kenapa saja dia hidup tidak miskin. Menerima uang daripada kau? Kau si Prihatin mengerti, Maisa? Kenapa Aki Selamat tidak mau menerima uang spesial pun daripada kau? Karena Aki Selamat tahu uang yang kau hasilkan itu uang yang tidak benar. Biarkan saja. Alek, Hah? Bukan urusan kami. di mana guru iblis yang kau mendampingimu ketika kau mendatangi gubuk Slamet? Semua akan datang. Lek, Ini nanti permintaan dijanjikan 500 sertifikat, Pong. Astagfirullahaladzim. Lek, nanti Hanya kau panggil. untuk apa? Membentengi tubuhnya agar tidak tewas bertarung dengan Selamat. Beberapa kali aku ikat di hutan ini. Datang sosok hitam berkelebat, Pong. Rambutnya acak-acakan. Tapi bisa memutuskan semua urat-uratnya yang aku totok. Allahu Akbar. Islam. Apapun akan kami lakukan jika permintaan kami tidak kalian turut. Sebenarnya Alek ya, asal kau tahu, asal kau mengerti ya, bukan keinginan kami. Sekarang ini bos Gimun kalian ada bersama dengan kami. Sekarang dia sudah bertobat dan ingin kembali ke jalan yang benar. Alangkah baik dan bagusnya apabila kau dan Mahesa ikutlah bersama dengan mereka. Kalian sadar, kalian cernak pola pikir kalian sekarang ini ya. Itulah curangnya kalian. Dengan kalian menyikap bos Kim, menangkap bos Kim, kalian cuci otaknya. Dia ini Berarti kau bertobat. mengatakan mencuci otaknya. Kami tidak pernah mencuci otak Bos Kimun, tapi dia bertobat dari hati. Mungkin dia ingin tewas dalam keadaan baik karena mungkin dia menyadari bahwa umurnya tinggal beberapa hari lagi sebelum dia dilempar ke laut. Lebih baik kita mantan preman, tapi ketika kita meninggal sudah dalam keadaan baik daripada kita seorang ahli agama, ahli orang alim, tapi meninggal dalam keadaan keburukan. Kami tidak akan membiarkan dia bertobat, mengerti kau? Oh, Mengerti? Mumpung masih ada waktu, Alek, Mahesa, untuk buat kalian sekalian semua. Ini supaya tidak kalian menyesal nanti, Lek. Ini semua tidak akan terjadi Mereka jika tidak kalian mau, lepaskan Bos. bos Kim. Mereka tetap mau Bos Kimun. Pergi. Bagaimana kalau diganti dengan Parlan, katakan? Tidak mau juga. Dia tidak mau diganti dengan Parlan. Dia kami Karena Parlan yang biasa membawa timun ke pasar, kata Ki. sampingan dia tukang urut kita. Oh. Dia seorang bos. Tidak mungkin dia mau jadi seperti Parlan. Kau tahu? Karena Ki lihat dia memiliki perewangan kuda kepang. Kita Bos Kim direndahkan. panggil saja nanti. Hah? Yang mendampingi. Panggil Iya, semua orang-orang kau hebat Hah? yang dijanjikan katanya ingin mengatakan padepokan. Panggil semua, kumpulkan senusantara ini setapak pun. Bang Reda saudara-saudara tidak akan pernah mundur. Ingat itu. Apalagi cuman kalian yang mendatangi gubuk Selamat. Mereka ini membabi buta, Iya, Pong. Karena dijanjikan hutan Selamat. Ini akan dikatakan, ini akan dijadikan diskotik. Tetapi ketika Bos Kimun tobat, mereka gagal semua. Kami akan menggagal tobat. Kami akan menggagalkan tobat.
Tidak Kalian lewat tidak akan depan, pernah- kami akan lewat belakang. Kau tahu? Kau tidak akan pernah mampu untuk menggagalkan tobatnya Bos Gimun, karena taubatan daripada Bos Gimun itu dasarnya atas daripada keinginan mereka sendiri, Alek. Maesa, dengarlah baik-baik. Bagaimana Alex? Bullshit semua ya. Kalau 5.000 sertifikat yang ada di Bos Gimun itu akik tukar, tapi berhentilah kalian berbuat onar. Bagaimana? Tukar dengan apa? Baiklah, sini akan akik tukar. Kamu tukar sana, Alek. Ini kau akan ditukar. Tukar dengan ini. Akik tukar dengan barang yang lebih berharga. Bagaimana? Orang ini agak berkelit, bos. Hati-hati. Bagaimana? Akik tukar dengan barang berharga. Mau tidak kalian? Tapi Mana berhentilah. Di sini mungkin kau gali di sini. Di sini ada cacing. Bagaimana kalau ditukar dengan cacing? Aki tidak macam-macam. Apa salahnya? 1000 sertifikat aki tukar dengan cacing yang ada di hutan Kisalamat. Karena salah satu cacing yang di hutan Kau jangan Kisalamat mempermainkan kami. ada yang bergigi emas. Cacingnya ada gigi emas. Lantas kami harus memilih yang mana ya cacing yang harus ada Iya, emas. betul, Alex. Kau gali semua hutan Kisalamat sampai bersih. Nanti setelah bersih aki tanam buah-buahan. Untung di kau, tidak di kami. Karena itu sebagai peringatan kepada kalian. Oh, siapa yang ingin kau? Panggil dengan ilmu kau. Rendah sekali kita. Kalau memanggil guru berhadapan dengan orang tua ini. Panggil dulu. Kau ingin mas? Panggil perewanganmu yang ada di Batu Lugur sana. Panggil dulu. Panggil. Akan menyesal. Kami tidak akan pernah menyesal. Jangankan 1, 2, sekontainer perewangan yang ada di Batu Lugur. Panggil dulu. Datangkan ke sini. Jika dia memanggil, kalian tidak mundur sebenarnya. Kau janji, ah? Kau janji, Pong? Betapapun Ompong dan Kisama tidak akan pernah mundur. Ingat itu. Goro! Apa kita mau dipanggil? Mampus kalian. Goro! Siapa? Ini kemarinnya. Yang menghadang Kiselamat, Pong. Ketika aku ke Padepokan. Hei, ke sana. Berhentilah kau membentengi manusia-manusia iblis seperti ini. Kenapa kau tidak terima ketika pedangmu tidak pernah sempurna hanya untuk membentengi Alex? Makanya jangan pernah bermain-main dengan kami. Cepat serahkan itu. Ah, Bos Gimun. Kita kemungkinan. Bos, Suaramu melengking seperti tupai. Kau tidak melihat tahu Ki, siapa sebenarnya sosok daripada Kisanak ini Ki. Dia ini ketika aku ikuti, Pong, Kabar Kisanak. dia keluar dari bawah Batu Lugur Astagfirullahaladzim. dan sengaja dia dipanggil dari Alex ketika aku kejar ke Gunung Batu Lugur dan dia keluar dari dalam goa dan dia menyerang Kiselamat. Bahkan Abayoka hampir saja tangannya patah dihajar dari manusia iblis satu ini. Rupanya ini yang kau bangga-banggakan Alek Maesa ya. Rupanya sekarang kalian tidak berdua lagi. Rupanya kalian udah harus ada seseorang yang di samping Ini kalian. sebagai contoh saja, Pong, katanya. Kami bisa mendatangkan siapapun. Nanti ada satu tokoh, orang yang paling hebat yang akan berkatakan itu. Padepokan katanya. Kalau Bos Gimun tidak segera dikembalikan katanya. Nanti kita harus waspada Ki. Habis, Sabar dulu. Hati-hati Pak. Sabar dulu di sana. Kita bicara ini baik-baik dengan selamat tiba-tiba. Bahkan, tapi ketika Alex akan jadikan monyet, dia pun kabur, Bang. Takut dia jadikan monyet. Di sana. Aku belum tahu siapa diri kau sebenarnya. Tapi aku harus mengenal diri kau. Ini tidak perlu kita adakan pertempuran seperti ini. Itu tidak ada guna. Kita bicarakan baik-baik. Jangan sampai di sana. Hanya mendengarkan ucapan dari Alex. Kita bicara baik-baik. masuk. Ayo, kita bicara baik-baik. Kami tidak ingin. Keluar ke tinggi. Jangan kau hasut orang-orang yang tidak punya kepentingan dengan kami. Kalianlah yang Mereka yang jahat. Kalian yang jahat. Ah, wajar dia membela kami. Kami tidak punya urusan dengan kau. Kau hanya mendengarkan apa yang disampaikan dari Alex dan Mahesa. Bahwa apabila dia berhasil membawa Bos Gimun kepada mereka, dia dijanjikan 500 sertifikat. Itu yang aku dengar sendiri dari ucapan mulut busuk Alex. Selamat. Bos Gimun itu orang baik. Kalian yang jahat menyekapnya. Ah, dia yang menyekapnya, Bro. Kau bilang Bos Gimun orang baik. Ya, kalian menyekapnya. Ah, kalian orang jahat. Baru sekarang lah dia menemukan arti sebuah kebaikan Maesa. Tapi setelah apa yang selama ini dia lakukan? Kau mestinya bersyukur dengan tobatnya daripada Bos Gimun kalian sekarang ini. Bagus dan baiknya kau Alek ya. Ikutlah bersama kami dengan Bos Gimun. Tidak kau pengaruhi. Ada tuh Bang. Kenapa dia tidak mau sekali mendengarkan daripada ucapan daripada Ompong? Karena kalian orang jahat. Tutup dengan duniawi. Di sana, apabila kau tetap menjaga kami pun akan membalas. Ingat itu. hati-hati orang ini orang
Gila. Orang gila bodoh. Kau mendengarkan kata-kata orang gila yang ada di belakang. Iya. Lebih baik kau sadar Kisanak. Sayang sekali dirimu. Itu sebagai peringatan kepadamu Kisanak. Kami pun bisa berlaku keras. Mereka Jangan kami jahat, menjadikan Guru. kami membabi buta. Hah? Mereka yang menyekap orang-orang baik. Kau ribut-ribut kami dengan aku selamat dengan orang jahat, nah? Ya. Tidak perlu kau sebutkan ucap dari mulut kau itu, Maisa. Kalian menyekap orang-orang baik. Sadar tidak kau dengan maksud dan ucapan kau itu? Ha? Apa kalian menyekap orang-orang baik itu? Hah? Kenapa tidak melepaskannya? Kau orang baik. Menceburkannya ke laut. Jangan sembarangan kau bicara. Macam-macam kau. Kenapa dia tidak terima kita? Aku tidak tahu, Ki. Asal kau tahu. Nampaknya dia memiliki kenangan dengan sepertinya, Ki. Ada sesuatu yang diarahkan oleh Alek kepada seseorang ini, Ki. 500 sertifikat yang ada di Bosimun apabila Bosimun bisa kembali kepada mereka akan diberikan kepada manusia iblis ini, ya, Bang. Asal kau tahu. Apa yang diinginkan oleh muridnya pasti akan diwujudkan oleh guru. Hah? Bunuh di mereka semua. Hah? Tidak perlu kau bumbu-bumbui guntur. Tidak usah kau hasut. Hati-hati, Bang. Kalian akan tewas. Hah? Ngerti kah? Nampaknya dia menggunakan ilmu harimau, Bang. Ilmu apa yang digunakannya, Bang? Aku tidak tahu. Jangan kau keluarkan semua jurusmu untuk hanya melawan dua orang ini. Hah? Oh, jangan keluarkan semua. Bisa saja kami buat dia terkincit, Alex. Kalau kami mau, kami belum mau menambah permusuhan baru. Kenapa? Kami tidak ingin mengganggu tobatnya Bos Kimon. Kami ingin juga Bos Kimon tewas dalam keadaan badannya sudah baik. Itu tidak mungkin. Aku percaya dengan kemampuan guru. Oh, itu baik. Apa yang kau makan? Nampaknya memang dia tidak lebih dari tupai dan monyet yang ada di hutan ini. Berhenti kau. Kalian tidak akan pernah menang melawan uangku. Mengerti kalian? Hah? Uang. Ada uang yang Hei, Alex. Maesa, cukup. Kau katakan kami tidak akan bisa melawan uang. Uang yang kau dapatkan dari membeli tanah 500 per meter. Rp1.000 per meter. Rp1.000 per meter. Kau rampas orang-orang yang bekerja, mencari sesuap nasi, ingin mencari biaya untuk anaknya sekolah. Kau patah, kau injakkan, tidak kau bayar. Itu yang kau katakan uangmu tidak akan habis. Ingat Mahesa, uang itu adalah setan apabila kita tidak bisa mengendalikannya, Mahesa. Jangan sampai ketika kau sudah mendewakan uang, setan bergentayangan di otakmu ini, Mahesa. Jangan lawan dulu. Dia tidak akan paham sama sekali, Ki. Makna arti sebuah uang itu dia tidak yang tahu di otaknya cuma senang-senang doang, Ki. Wajar, kami banyak uang. Karena aku mengingatkan dia seperti Jale. Oh, jangan gitu. Apa? Kenapa? Kenapa kau tidak terima? Memang dia seperti Jale. Karena dia ada mikir-mikir dikit. Kenapa Kau dia jangan- tidak terima, Pak? Kau jangan banyak omong. Ki. Kurang ajar. Ketika aku memasuki hutan batu lubung pun, hewan-hewan selamat juga memberitahu hati-hati menghadapi orang ini, Bang. Coba, buat. Kau tidak akan pernah mampu melawan aku. Hah? Aduh. Nampaknya menggunakan ilmu kepomomo. Benar, Ki. Kekuatannya sangat luar biasa, Ki. Kurang ajar. Berarti memang dia bukan orang sembarangan, Ki. Dia dari kemarin, bahkan dia sudah 3 hari ini memantau hutan keselamat ini. Tapi dia selalu mengikuti kemanapun Alex berada. Karena apa yang dijanjikan Alex, apabila itu tidak ditepatinya, maka leher Alex ini akan dipenggal darinya. Kata Astagfirullahaladzim. Hah? Sudah tawaran kami dari awal. Lepaskan bos ini atau Tan TV dan Pulung akan kami sekap. Kau tahu? Hah? Kami Mak akan suami melepaskan akan bos dipatah-patahkan kalian. ya, Bang. Ingat lagi, aku kami dengan selamat, ya termasuk Baru Lampung, akan menuruti keinginan kau itu. Tapi perlu kau garis bawah. Tidak ada syaratnya lagi, Po. Ada. Jangan tapi, Po. Kami menginginkan satu persyaratan daripada kalian. Apa itu? Kalian ikut bersama dengan Bos Gimun. Itu tidak akan mungkin. Guru, murid kau ini guru. Itu semua tidak akan mungkin. Hah? Aku tidak akan mau. Aku tidak akan sudi. Percuma saja kau bersama Jale, ha? Kalian tidak memiliki kekuatan. Percaya dengan bos. Oh, bos kau, bos Jale, ha? Bos Mahesa. Oh. Tahu, bukan Jale. Kalian tidak akan pernah menang melawan uangku. Mengerti kau? Hah? Kau bersekutu dengan iblis. Bersekutu dengan iblis, Bang. Jangan saja saya bersekutu dengan iblis. Hah? Kalian. Apa kalian iblis ya? Antara kau dan kau dengan siapa yang kau suka ambil sama diriku. Ingat di sana ya.
Aku seperti ini hanya mengingatkan diri kau supaya tidak untuk mengikuti pada mereka semua. Percuma. Mengajar kau. Mengajar. Makanya jangan mengejekku. Dia akan marah. Mengerti kau? Tapi kamu dengan kami tiba-tiba. Memang otaknya sudah dibagi. Seperti dia mengancam diriku. Sebenarnya tidak suka dengan Karena dia tidak terima Pong. Om Pong mendatangi hutan Kiselamat ini. Karena dari kemarin dia mengincar nyawa Kiselamat. Bahkan setiap malam dia mengirimkan sate dan telur kepada Kiselamat. Allah Akbar. Sudahlah ke sana. Lebih baik kau kembali ke hutan Batu Lugur. Masuklah ke dalam gua Batu Lugur. Dan jangan pernah kau ikuti. Manusia cugut-cugut ini yang di otaknya hanya ada uang dan kemewahan. Itu akan membuat kau sengsara. Sayang sekali keilmuanmu kalau hanya digunakan untuk membentengi orang-orang busuk seperti mereka. Jangan kau ancam-ancam. Dia tidak akan mau pulang kalau misinya belum berhasil. Mengerti kau? Oh, dia belum akan mau pulang sebelum misinya berhasil. Ya. Jangan sampai dia kami tanam di sini Mahesa. Kalau kalian mampu. Apa yang tidak mampu ketika yang Maha Kuasa mengizinkan kami? Hah? Karena apa yang terjadi di muka bumi ini Mahesa, sehebat apapun kita, tanpa campur tangan dari Sang Pencipta penguasa alam, tidak akan pernah terjadi. Ingat, walaupun kamu memiliki 9 keabadian katanya, ketika yang Maha Kuasa berkehendak, tubuhmu tidak ubahnya seperti tapai. Oke, keluarkanlah semua. Patahkan saja kakinya. Aku tahu, kau sudah seminggu tidak keluar. Mungkin kau sudah bertemu dengan Abah Jale. Aku menambah ilmu. Aku mengingatkan dengan Lasimun memijit tubuh Kiselamat. Sebelum kalian tewas, lebih baik kalian tunduk. Karena Kiselamat ini ketika Mahesa mukul tadi mengingatkan dengan saudara Kiselamat. Orang baik saat ini mungkin sudah menjadi orang yang paling baik Pong. Ya, yang sering memijit tubuh Kiselamat. Cepat Itulah kalian tunduk dengan kami. tunduk. Tunduk. Oh tunduk, begini tunduk. Ya. Begini tunduk. Wah, itu dulu kan. Pergi kalian dari sini. Kami habisi kalian di sini. Sampaikan kepada guru kalian tadi. Jangan pernah mendatangi. Oh, dia di sini bertarung. Selesaikan Pong. Dia apa? Ini jubah saktiku. Jika aku panggil. Mengerti kau? Dia apa? Jika aku suruh. Kau tidak akan mempan. Hei, kenapa kau lagi? Jangan lagi kalian kalau kalian bertarung. Mereka lari kemana? Bukan ngajar. Jangan-jangan mereka menyusul. Mereka menyusul lagi. Tapi tidak menyangka, Bang. Mahesa sudah beberapa hari tidak. Iya, Ki. Muncul sudah memakai jubah janur. Iya, Ki. Ini lagi ya satu kekhawatiran Ki ya depan ngomong ya. Ini alhamdulillah cepat ini baru menyempatkan diri untuk mengunjungi Ya karena kemarin juga Aki sempat bertemu dengan Bang Matomdo. Bahkan ada yang paling tidak pernah Aki sangka, Bang Ompong. Ketika Aki mengajak Alek, mengajak Teson, mengajak Mahesa ke Gunung Batu Lugur, Aki bertemu dengan Abah Yoka di sana. Alhamdulillah. Ompong sebenarnya sudah lama tidak bertemu dengan Abah Yoka Ki. Karena Abah Yoka rupanya dia ingin mempelajari alam ini juga katanya. Aki, saya Kiselamat udah bosan hidup di tengah kota, sudah bosan hidup dengan kemewahan duniawi. Saya ingin mengabdikan hidup saya ke alam ini sepanjang sisa hidup saya. Dia disampaikan dari Abah Yoka. Iya. Alhamdulillah Ki ya. Kalau Abah Yoka udah seperti itu ya. Tapi diserang dari guru-guru iblis Mahesa ini. Bahkan tangannya sampai bengkak, Bang. Allah Akbar. Karena mereka semua itu tidak menginginkan Ki kalau Abah Yoka itu kembali bersama kita Ki. Mereka tidak ingin Ki ya. Ya karena mereka ini Pong yang membuat mereka membabi buta menyerang setiap dari saudara-saudara spiritual dari Bangka Lampung ini, karena Mahesa dan Teset ini gagal mendapatkan 1000 sertifikat yang dijanjikan dari Bos Gimun. Allah Akbar. Makanya mereka katanya suatu saat akan ada datang orang hebat katanya. Ini sebagai contoh saja Kiselamat. Nanti ada yang akan datang mengatakan dari Padepokan Bangka Lampung. Jadi kita ini Ki harus waspada juga Ki. Kalau apa-apa yang disampaikan oleh mereka ini kan mungkin secara tidak langsung tidak akan pernah main-main Ki ya. Jadi kita semua harus waspada Ki Ya ya. harus waspada Pong ya. Tetap kita itu kalau kata orang tua itu eling dan waspada. Benar. Ingat kepada yang Maha Kuasa, waspada apakah yang terjadi di depan. Benar. Karena apa? Karena kita manusia ini tempatnya salah, tempatnya hilang. Bisa saja kita salah melangkah, bisa saja kita salah berpikir. Benar. Sehingga kita bisa tersesat terlalu jauh, Pong. Maka dari itu, Pong, selagi ini masih Bos Gimun,
janggal, supeng, walaupun di hati kita masih ada keraguan apakah tobatnya memang benar-benar dari hati, tapi kita tetap berdoa, kita tetap berprasangka baik. Mudah-mudahan memang itu cahaya yang diberikan dari Yang Maha Kuasa di akhir-akhir masa hidupnya, Pong. Karena akan lebih baik apa yang Aki sampaikan tadi, lebih baik kita mantan preman daripada kita mantan ustadz ataupun mantan orang baik. Benar Ki ya. Itulah yang makanya begitu dia katanya ingin bertobat, Aki yakin ya. Jadi kalau mantan preman Ki ya, memang kalau dia sekali bertobat benar Ki ya. Ya kalau mantan preman, Pong, berarti keburukan itu adalah masa lalu. Tapi kalau itu mantan ustadz, kebaikan itu masa lalu, yang adanya keburukan berarti. Benar-benar. Makanya Aki sering sampaikan, lebih baik kita mantan orang jahat daripada kita mantan orang baik. Benar. Karena kalau kita terjadi seperti itu, Pong, sama saja kalau kita selama ini sepanjang umur hidup kita berbuat baik, tapi di penghujung usia kita, ketika ajal akan menjemput kita dalam keadaan buruk, ya sama saja perjuangan kita akan sia-sia. Tapi walaupun kita dipenuhi dengan lumpuran dosa, tapi ketika kita sholat taubat, memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa, merubah semua perilaku-perilaku buruk kita, maka insya Allah kita akan dimuliakan dari Yang Maha Kuasa. Bong. Ya sahabat-sahabat, alhamdulillah ya, Aki tidak menyangka sore ini Aki kedatangan ya dari salah satu saudara Ki Selamat ya, Bang Ompong ya. Karena udah hampir setengah bulan, bahkan hampir sebulan Aki tidak bertemu dengan Bang Ompong. Dia jauh-jauh dari perkampungan mengunjungi hutan ini. Dia mungkin bertanya-tanya kenapa Ki Selamat tidak pernah ke Padepokan dan Lampung, tidak pernah ketemu katanya. Sedangkan Aki ini kan memang lagi ingin menyendiri, Pong ya. Aki ingin mempelajari apakah benar ya proses kehidupan ini seperti ini. Karena apa? Karena kejahatan itu silih berganti selalu berdatang. Benar. Ya, maka dari itu kita harus banyak merenung, Pong, menyadari apalagi dunia saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja, baik cuaca ataupun orang-orangnya, Pong. Maka dari itu kita harus banyak-banyak mengingat dari mana kita berasal. Ketika kita mengingat dari mana kita berasal, insya Allah mudah-mudahan kita akan diberikan kemudahan. Ya, pesan Keselamat juga ya kepada sahabat-sahabat, kepada diri Keselamat itu pribadi, kepada Ompong ya. Jangan pernah kita sia-siakan orang tua kita ya, karena orang tua Aki yakin itulah simbol nyata Tuhan di muka bumi ini. Tanpa orang tua kita tidak akan pernah ada, Pong. Ya, maka dari itu jangan pernah kita gores hati ibu kita, karena satu goresan di hati ibu kita, maka murka dari Yang Maha Kuasa akan menyertai kita dari dunia sampai akhirat. Begitupun sebaliknya, ketika kita memuliakan orang tua kita, membahagiakan orang tua kita, maka ridho dari orang tua adalah ridho dari Yang Maha Kuasa. Makanya ada pepatah mengatakan apabila kita menjadi anak durhaka, ucapan orang tua itu bisa menjadi sebuah kutukan. Dia seperti maling pundang, katanya kebanyakan dikutuk jadi batu. Ya karena apa? Karena itulah mukjizat yang diberikan dari Yang Maha Kuasa kepada kedua orang tua kita. Satu orang tua bisa menghidupi 14-15 anak, Pong. Tapi 14 anak, 15 anak belum tentu bisa membahagiakan satu orang tua. Maka dari itu jadilah kita orang satu yang bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Ya itulah pesan dari Keselamat ya. Apabila ada tutur kata Keselamat, perilaku Keselamat yang tidak pas ataupun tidak pantas, Aki mohon maaf. Karena Aki menyadari Aki ini tempatnya salah, tempatnya hilap. Kebenaran itu hanya milik Allah, Tuhan semesta alam ya. Apabila ada tutur kata Keselamat, tidak ada maksud di hati Keselamat untuk menyinggung siapapun ya, mungkin itu karena kelalaian atau kemudahan, maka dari itu Aki Selamat minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud di hati Keselamat ingin merendahkan ataupun menghinakan orang lain. Tapi murni itu mungkin kebodohan dari Keselamat ya. Tegakkan sholat, perbanyak salawat, mudah-mudahan kita akan diberikan keberkahan ya. Ikuti terus perjalanan dari Keselamat dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe ya. Subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Keselamat yang bernama Noto Urip ya. Subscribe juga channelnya dari Bang Ompong ya, Datuk Singa Channel. Subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis sebagai pengikat tali persaudaraan. Dan subscribe juga channelnya dari santrinya Bang Rey ya, Cindo Channel. Subscribe sebanyak-banyaknya. Walaupun anak ini tukang sapu di Padepokan, tukang bersih WC, tapi dia ikhlas menjalani kehidupan ya. Subscribe sebanyak-banyaknya santri dari Bang Rey Cindo Channel ya. Subscribe juga channelnya dari sahabat kita, Pong ya, yang kemarin mendatangi Keselamat, Bang Matomblok, King Sultan Official ya. Subscribe sebanyak-banyaknya. Subscribe itu gratis sebagai pertanda kita adalah saudara. Dan jangan lupa ya, hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan dari kami. Kami tutup video ini billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.